Karena sambil kuliah, sambil hamil, Pak. Jumpa lagi dengan acara Ngobrak-Ngabrik, ngobrol asik bareng alumni. Di studio sudah hadir Irna Yanti, mahasiswa Stikom angkatan 2018. Betul. Oke. Irna, kita pengen tahu nih sekarang kerja di mana, jabatan apa, lalu cerita soal pekerjaan. Siap, Pak. Oke. Ya. Halo, saya Irna. Saya lulusan tahun 2018 di Stikom dan saya sekarang bekerja di salah satu bidang otomotif ya Pak ya, di mobil nih, di Toyota sebagai marketing atau sales, penjualannya Pak, bagian itu Pak. Marketing sales namanya. Marketing sales namanya, bagian penjualan Pak. Sudah berapa tahun di situ? Di bidang otomotif, Irna dari tahun akhir 2019 ya Pak, Desember, lalu maju ke Januari sih, lebih aktifnya dari Januari 2020, pas pandemi Pak. Oke, waduh, pas pandemi punya jabatan marketing sales, betapa beratnya ya. Bukan berat lagi sih saat itu Pak, sangat berat. Sangat berat. Dan waktu itu memang kerasa betul, zaman pandemi itu penjualan di segala sektor itu menurun. Betul. Apalagi di bidang otomotif ya, kita harus menjual mobil dalam keadaan pandemi, Pak. Jadi itu tuh sangat luar biasa, Pak. Penjualannya adalah. Oke. Gimana kamu sampai bisa mempertahankan marketing sales sementara pasar lagi jenuh? Bukan jenuh, lagi turun, Pak. Turun. Apa yang kamu lakukan? Sebenarnya sih yang pertama kita tetap ikhtiar ya Pak, tetap ikhtiar, jalanin, emang sulit juga Pak. Saat itu kan lockdown itu April mulainya, lagi pandemi, lagi besar-besarnya tuh ya, ditutup semua area, bahkan kita juga kan kerja di rumah ya Pak. Nah saat itulah kita pasang media sosial Pak, kita lebih aktif di media sosial, kita aktif iklan dan lain sebagainya, kita digencarin di situnya. Jadi emang sih saat itu alhamdulillah ada yang nyangkut. Lagi pandemi ada yang nyangkut nih Pak, satu unit mobil, cuman memang ikhtiarnya itu harus agak jauh dulu nih katanya. Kebetulan Irna waktu dulu pernah awal konsumen itu di Tasik Pak. Kita harus ke Tasik dulu. Itu harus datang ke situ. Zaman pandemi waktu Zaman itu. pandemi. Jadi Irna datang dulu ke Tasik. Akhirnya deal Pak. Tapi mungkin yang namanya orang lagi pandemi agak ketakutan Pak untuk pembelian unit mobil. Dari situ dia itu ngebatalin Pak. Ngebatalin untuk pembelian mobil karena ya itu Pak, karena lagi pandemi dan ketakutan dia untuk beli mobil. Ketika deal itu kan biasanya suka uang muka gitu. Ada uang muka 1 juta Pak untuk bookingnya. Cuman itu yang kamu maksud udah deal gitu. Betul. Cuman yang namanya mobil kan itu ada prosesnya lagi ya Pak. Kebetulan memang konsumen itu prosesnya kredit Pak. Jadi tukar tambah mobil juga. Akhirnya setelah kita booking, beliau itu memutuskan untuk batal itu setelah beberapa hari setelah booking itu, karena alasannya adalah ketakutan lah Pak, lagi takut pandemi. Tidak bisa bayar. Betul. Maksudnya. Ketakutan tidak bisa bayar karena lagi pandemi, apalagi lockdown besar-besarnya itu Pak. Tapi dari situ akhirnya di bulan Juni Irna pindah kantor Pak, pindah kantor. Tapi Juni. company sama di Toyota juga Pak. Nah dari situ Allah itu mungkin ngasih rezeki Irna di beda tempat, tapi sama brandnya juga, dan dapat alhamdulillah. Tempatnya di mana? Di Merdeka Motor Pak. Merdeka Motor Toyota. Awal mula masuk Merdeka Motor, Irna alhamdulillah dipercaya juga dapat 5 konsumen Pak.
Langsung dapat 5 konsumen setelah ikhtiar dari bulan Januari sampai Juni perjuangan dikasih sama Allah 5 konsumen Pak saat itu. Itu dengan harga motor yang rata-rata berapa itu? Sekitar di atas 170 juta. Di atas harga mobilnya 170 juta. juta. Betul. Satu mobil 5 konsumen Pak. Gitu. Alhamdulillah bisa deliverynya langsung di bulan itu 2. Dan selanjutnya, di bulan selanjutnya itu sisanya 3 unit, gitu Pak. Itu sampai nyangkut 5 konsumen itu karena media sosial atau kamu personal selling atau? Jadi kalau yang 5 konsumen itu memang 1 itu dapat referensian Pak. Okay. Referensian, emang yang sisanya itu media sosialnya 2 lagi Irna nafas Pak. Kita bagi-bagi brosur tuh Pak, bagi-bagi brosur ke pasar, ke daerah-daerah terpencil juga. Lah gitu ya, pas gitu. penerimaan baru gitu datang kemana-mana dulu sih sekarang. Kita bagi-bagi brosur Pak sama Pak, bagi-bagi brosur terus di perempatan jalan kan Pak. Irna alhamdulillah dapat dari canvassing itu 2 unit Pak. 2 unit canvassing, 2 unit sosial media, 1 unit itu referensi. Kebetulan sih paman yang belinya dulu Pak. Gitu Pak. Dan apa yang diberikan perusahaan ketika kamu berhasil jadi ke 5 konsumen itu? Nah, kalau misalnya di dunia otomotif itu sebenarnya satu sih Pak. Gaji itu kita nggak lirik Pak. Karena gaji itu standar lah ya. Standar ya Pak. Bisa dibilang kalau kecil emang kecil. Tapi kamu sarjana kan, sarjana. Udah lulus. Iya. Cuman kita fokusnya ke insentif unitnya Pak. Itu yang lebih besar. Itu yang lebih besarnya. Jadi 5 itu lumayan. Lumayan Pak. Okay. Lumayan. Selain dapat insentif ya gitu ya. Itu kamu dapat apa lagi tuh dari situ? Yang paling penting itu dapat referensi Pak. Jadi kita nggak putus silaturahmi dalam 1 unit aja. Jadi kita tetap silaturahmi, kita dapat dari konsumen 1 ya, dari 1 konsumen itu kita silaturahmi, minta referensianya lagi barangkali ada temannya, ada saudaranya, atau ada siapapun yang mau beli mobil. Termasuk Bapak, selain tadi hadiah insentif, tapi hadiah apa lagi yang diberikan oleh perusahaan atas prestasi kamu itu? Jadi kalau saat itu ya Pak ya. Dikasih penghargaan apa? Awards misalnya atau award. apa? Kalau misalnya untuk award alhamdulillah Irna dipercaya waktu bulan April 2023 Pak. Irna jadi best sales di Merdeka Motor, penjualan terbanyak di situ. Alhamdulillah Pak. Total berapa waktu itu setelah 5 ditambah berapa lagi? Kalau pas April itu best salesnya itu saya jual unit 1 bulan itu 6 unit Pak. 6 unit totalnya. Okay. Ya alhamdulillah sih Pak. Jadi best sales juga, tabungan juga Pak, lumayan. Jadi best sales dan itu dikasih tabungan juga. Dikasih tabungan, insentif lah Pak ya. Ya ada insentif tadi dari penjualan, ada juga dari hadiah, dari rewards, reward tadi, juga. Atas prestasi. Betul. Keren. Luar biasa. Pengalaman. Oke, nah sekarang agak flashback tuh. Boleh. Irna masuk kan 2000 ke Stikom 2014. 2014. Betul. Nah, apakah kamu mulai kenal industri itu setelah lulus atau sebelumnya juga sudah bekerja? Jadi sebelumnya itu udah bekerja Pak. Jadi Irna memang sudah bekerja. Tahun 2014. 14. Betul. Jadi sebenarnya lulus Irna SMA itu 2011 Pak. Cuman dikarenakan ada satu dan lain hal, pada intinya untuk bisa kuliah itu perjuangan Pak. Bisa jadi tahun 2014 itu masuk Stikom. Gitu. Masuk Stikom 2014 itu karena setelah masuk Stikom pada saat 2014 juga kamu dapat kerjaan atau sebelum? Dari sebelumnya udah dapat kerjaan. Dari sebelumnya udah kerja dulu Pak. Jadi kerja sambil kuliah. Emang dulu Irma carinya yang gitu, yang bisa sambil kerja dan sambil kuliah Pak. Waktu itu kerja di? Waktu itu tuh pertama waktu 2014 itu kerja di Trans Studio Bandung Pak. Trans Studio Bandung itu sebagai tukang foto Pak di sana. Dari tukang foto kenal sama sahabat
namanya Novi Pak. Nah saat itu kita bareng kerja di Trans Studio dan akhirnya kita berbicara kita pengen kuliah nih gitu Pak. Kita pengen kuliah karena lihat-lihat di Trans Studio Bandung itu banyak kan yang lagi kayak reporter, lagi liputan, kayaknya seru gitu Pak. Seneng gitu pas lihat kameramen, wah ganda ya, keren gitu maksudnya. Dari situ Pak, mulai sama sahabat itu di mana nih kita cari nih yang bisa sambil kerja kuliah. Terus jurusannya itu broadcasting gitu, penyiaran. Akhirnya itu yang kamu pengenkan sebelumnya ya, betul, broadcasting. Betul. Akhirnya Irna ketemu nih, dapat di Stikom Pak saat itu sama sahabat Irna itu yang Novi. Oh, jadi gitu. Dari Novi lah informasi tentang Stikom atau kamu nyari sendiri? Kita nyari sendiri Pak, berdua itu nyari sendiri dulu tuh. Kita tuh survei-survei dulu, ternyata pas lihatnya di Stikom juga bisa sambil kerja Pak, kerja sambil kuliah. Itu sih yang paling. Kan yang lain juga kan ada ya, banyak ya yang ngebuka bidang komunikasi. Betul. Dan bisa juga sambil kerja kuliah. Kenapa ke Stikom? Yang pertama ya Pak, yang pertama itu Irna kan memang bekerja dekat ya Pak di Kiara Condong. Dulu itu yang pertama. Terus karena tempat lah. Karena gitu tempat. Ya. Yang kedua kan banyak nih kebetulan teman-teman juga ada yang memang alumni Stikom juga Pak. Kenalan gitu. Dari dia itu kalau nggak salah lulusan jurnalistik Pak. Dari situ kita ternyata Stikom, kita survei Stikom, udah Pak cocok, akhirnya kita daftar lagi di situ Pak. Siapa teman kamu yang di jurnalistik itu? Kamili namanya, Kang Mili. Dia jurnalistik tahun 2011 gitu Pak kalau nggak salah. Lihat nggak maluin lah gitu dia gitu ya? Ya enggak lah. dia sebelumnya udah kerja di bidang penyiaran soalnya Pak, makanya kenapa? Iya. Oh dia jurusan dari sana dulunya, udah kerja gitu ya. Udah pada akhirnya sini aja deh, kita lihat dulu yuk. Udah lihat brosur ya Pak, itu yang paling penting ya Pak, rekomen banget Pak soalnya. Brosurnya rekomen banget. Brosur rekomen banget. Buat kita yang ngebiayain sendiri ya Pak ya. Gitu Pak. Bisa negosiable. Bisa negosiable. Oke. Gitu Pak. Nah, pas kamu menikmati kuliah di Stikom, kerja di PJTV atau setelah dari Trans Studio itu akhirnya 2015 Irna masuk di PJTV, satu stasiun TV lokal di Bandung. Karena kamu udah di Stikom ya mungkin bidang pekerjaan yang cocok lah. Cocok lah. Dan diterima ternyata. Diterima Pak, alhamdulillah. Cuman memang di situ Irna juga karena memang lowongannya itu untuk marketing juga Pak, sama marketing sales juga, bagian penjualan atau iklan Pak di situ. Kamu punya pengalaman lah di situ, di broadcast juga kan ada bidang mata kuliah marketing segala macam. Betul, ada juga Pak. Soalnya kan dari situ juga Irna ditawarin. Biasanya kalau misalnya gini Pak, di PJTV itu nggak cuma marketing sales juga Pak. Jadi semua kerjaan kan, betul. Seperti Irna pernah tuh jadi reporternya yang DPRD Kota Bandung yang di jalan. Nah dari situ Irna pernah jadi reporternya. Terus yang kedua Irna jadi reporter yang di bagian pas bulan puasa Pak. Di situ jadi pengalaman luar biasa. Bidang keagamaan karena bulan puasa gitu. Jadi biasanya ngabuburit Pak dulu. Ngabuburit gitu. Jadi Irna di situ sebagai reporternya. Jadi antara tadi bidang pekerjaan yang didapat pada PJTV itu dengan mata kuliah ya nyambung banget Pak. Akhirnya nyambung banget. Kalau kamu ingat dulu waktu perkuliahan, apa sih yang berkesan? Apa mata kuliah atau yang paling menyebalkan misalnya siapa gitu dosen? Ya siapa ya yang paling menyebalkan? Bapak kali. Enggak Pak, ada tuh bukan menyebalkan sih ya, lebih ke dia itu nggak bisa negosiasi soal waktu atau bukan waktu Pak, jadi
soal nilai ya Pak ya. Nilai. Okay. Itu Pak Akil Pak dulu Pak. Iya. Tapi enggak sih. Strik ya dia. Strik ya. Jadi kalau misalnya soal fotografi itu dia itu apa ya? Jadi ketat banget lah Pak, gitu. Itu Pak Akil dulu Pak. Tapi memang rada susah rada gitu susah. ya. Tapi ilmunya luar biasa sih Pak. Ilmunya dari bidang fotografi itu kepake sampai sekarang Pak. Kepake sampai di dunia otomotif. Irna sebagai marketing itu kepake banget. Nah, siapa teman kamu itu yang Novi Pak? Novi itu masih juga bareng. Dari lulus kuliah itu udah gak bareng sih Pak. Dia itu sekarang kalau nggak salah udah pindah juga sih rumahnya. Udah nggak di Bandung. Cuman memang dari dulu sih emang kita berdua terus dari awal mulai masuk kuliah sampai lulusnya 2018 itu. Dan yang paling enak di Stikom itu dulu Pak, Irna sambil kuliah, sambil hamil Pak, sambil bekerja. Ya ingat Pak, dan bekerja. Dan Irna itu semuanya terpenuhi. Terpuaskan. Sampai ingat kan Pak, Irna sidang itu lagi hamil 8 bulan Pak. Sidang itu. Dan mudah-mudahan ya Pak, ini pelajaran banget buat Irna Pak. Untuk kuliah di sini. Fleksibel banget. Enak banget. Tapi prosedur tetap jalan. Iya pasti gitu jalan. Terus ya hal-hal teknis bisa diselesaikan. Betul. Gitu, tanpa mengganggu prinsip-prinsip sidang. Oh iya itu dan harus. Waktu itu sidang tidak Zoom tidak. Enggak Pak. Langsung berhadapan saat hamil tua tuh Pak. Hamil mau 8 bulan terus Irna tuh sidang Pak. Kayaknya anaknya bakal pintar itu. Amin ya Allah. Amin. Sambil hamil, sambil kerja, sambil kuliah Pak. Biasa sih. Nah, balik lagi ke PJTV ya. Nah, kamu berapa tahun di situ? Dari 2015 sampai akhirnya 2019 akhir. Saya di PJTV Pak. Dari situlah kemudian ke otomotif. Betul. Soalnya kan dulu 2019 itu lagi gencar-gencarnya sosial media ya Pak. Jadi akhirnya untuk TV lokal ataupun nasional juga ya Pak. Jangankan TV lokal, TV nasional pun turun. Gitu Pak. Karena sosial media ini. Dia lebih ke Instagramnya, lebih ke YouTube-nya dan lain sebagainya. Itu bagian disrupsi yang luar biasa lah. Luar biasa. Proses perubahan ya. Betul. Dari mainstream media itu ke digital. Ya. Betul. Dari situ juga bukan hanya TV lokal Pak yang turun. Setahu Irna ya. TV nasional pun turun Pak di situ. Nah, pada akhirnya Irna keluar pun karena diakuisisi sama salah satu TV yang ada di Jakarta. Gitu. Nah, ini Bapak pengen tahu nih soal dunia otomotif. Boleh, Pak. Jadi kamu kan sales ya, marketing sales. Yang paling diminati publik itu sekarang konsumennya di dunia otomotif itu merek apa atau produk mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kompetisinya kan luar biasa juga ya. Luar biasa Pak. Sebenarnya kita kompetisi selain sesama sales, kita kompetisi juga selain berbeda brand maksudnya Pak. Di Indonesia kan ada banyak brand tuh Pak otomotif. Cuman memang alhamdulillahnya kalau Irna bekerja di salah satu dunia otomotif ini market leadernya Pak. Jadi di Indonesia itu memang jadi perusahaan kamu itu market leader di Indonesia. Market leader di Toyota itu market leadernya di Indonesia untuk otomotif. Gitu. Jadi untuk mendapatkan konsumen itu lebih mudah dibanding merek lain. Cuman tetap kita sikut-sikutannya sesama salesnya Pak. Oh jadi bukan dengan kompetitor luar, tapi itu termasuk dengan termasuk juga. Jadi tapi tidak terlalu karena kan dia top leader gitu ya. Betul. Tapi yang paling tajam itu justru di internal. Betul, sesama salesnya. Saling sikut-sikut. Betul. Karena ada insentif macam-macam itu. Itu salah satunya Pak. Karena kan Toyota itu di Bandung aja ada 14 dealer Pak. Iya. Jadi 14 dealer
satu dealernya aja minimal salesnya itu di 25. Kalau yang sekarang Irna itu salesnya itu di 40 orang, Pak. Jadi sikut-sikutannya ya luar biasa sih, Pak. Nah, kalau di sekian produk ya yang perusahaan kamu itu yang sekarang lagi tren dan paling diminati konsumen yang mana? Itu sekarang di Toyota itu lagi gencarnya itu di Calya dan Avanza, Pak. Karena sekarang itu musimnya Grab ya, Pak. Jadi sekarang itu kebanyakan yang Calya aja itu memang untuk di Grabin, Pak. Gitu. Jadi diproduktifkan gitu ya, betul. Bukan untuk ini sendiri. Jadi gitu untuk usaha ya. gitu, Pak. Kebanyakannya gitu. Cuman bukan konsumtif untuk keperluan pribadi gitu ya. Ada juga, bisa Pak. Dibisniskan gitu. Iya, bisa dibisniskan. Pada umumnya dalam betul. Kondisi COVID betul. Yang masih inilah membayang-bayang. Betul. Gitu. Betul. Karena kan memang harganya itu memang lebih murah dibanding kelas Avanza ke atas gitu. Jadi untuk kaum yang memang low itu masuk juga, Pak. Jadi kalau Toyota itu kan segmennya itu low sampai yang premium juga itu ada. Iya, ada, Pak. Semua segmen diambil. Semua segmen diambil. Apalagi sekarang udah mau turun juga untuk komersil, Pak. Untuk keluar yang baru pick up-nya. Cuman masih belum launching sih, Pak. Gitu. Jadi semua segmen ada, makanya kita lebih mudah, Pak, untuk mencari konsumennya. Cuman ya gitu, siket-siketannya itu yang luar biasa. Nah, ini segmen terakhir. Kamu ada pesan apa buat para junior? Para junior. Mas Wastiko. Yang penting tetap ikhtiar aja ya, Pak ya. Yang tetap ikhtiar, terus fokus, Pak. Fokus untuk tetap pada intinya nggak absen aja, Pak. Kalau dalam pelajaran itu jangan absen aja. Ngaruh gitu, Pak. Soalnya pada saat di dunia kerja itu absensi pun ngaruh banget. Ternyata dulu soal disiplin ini ya. Disiplin, Pak. Soalnya ngaruh banget pada saat di dunia kerja. Dan dulu itu saya juga di IPK-nya tuh ngaruh, Pak, absensi. Ternyata misalnya itu saat sudah lulus. Jangan absen-absen. Ya, kamu sedang-sedang saja lah kalau IPK ya. Tapi prestasi oke. Udahlah, itulah bincang-bincang dengan alumni Irna Yanti. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Siap, Pak.